Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Maulana dari kelas S21A dengan NIM 42104012. Yang terhormat Bapak Rahmat Rizky Kurniawan SEI MM PhD selaku dosen pengampu mata kuliah fikih muamalah. Nah, insya Allah di sini saya akan menjelaskan dari artikel yang saya buat dengan judul Syirkah Wujuh dalam konsep kerjasama yang saling menguntungkan dalam Islam. Nah, yang pertama dari definisinya sendiri bahwasanya syirkah wujuh ini adalah pencampuran ataupun perseroan dalam Islam yang pola operasionalnya itu melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Nah, jadi syirkah wujuh ini adalah dua orang atau lebih yang berserikat dalam membeli sesuatu dengan tanggung jawab keduanya. Nah, jika mereka mendapat untung maka dibagi dua sesuai dengan syarat yang mereka tetapkan di awal. Nah, misalkan contohnya ada si Tuan A dan Tuan B. Mereka ini adalah seorang yang dapat dipercaya oleh para pedagang ataupun mereka ini adalah tokoh masyarakat lah. Nah, kemudian mereka melakukan syirkah wujuh ataupun mereka bersepakat bekerja sama dengan cara membeli barang dari seorang pedagang. Misalkan pedagangnya itu si Tuan C secara kredit. Nah, si Tuan A dan Tuan B mereka sepakat masing-masing memiliki hak 50% dari barang yang dibeli tadi. Nah, kemudian keduanya menjual komoditas tersebut dan keuntungannya dibagi dua. Sedangkan harga pokoknya itu dikembalikan lagi pada si Tuan C. Nah, dalam syirkah wujuh ini ulama mereka berbeda pendapat ataupun berselisih. Ada yang pendapat membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Tentunya mereka memiliki landasan kenapa ini diperbolehkan dan kenapa tidak diperbolehkan. Adapun yang membolehkan yaitu ulama Hanafiyah dan Hambaliyah. Kemudian alasan mereka kenapa ini diperbolehkannya karena masing-masing pihak bisa mewakilkan kepada mitranya untuk melakukan pembelian suatu barang ataupun penjualnya. Nah, kemudian akad yang mengandung perwakilan menurut mereka ataupun mereka berpendapat bahwasannya akad yang mengandung perwakilan itu dibolehkan. Selain itu juga karena masyarakat telah bermuamalah ataupun sudah melakukan akad ini ataupun sudah terjadi di masyarakat, ini menjadi hal yang sangat lumrah. Nah, kemudian dalil acuan yang menjadi ini diperbolehkan ataupun ini diperbolehkan menurut mereka yaitu mengacu pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda yang artinya dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini adalah hadis qudsi, aku adalah kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi. Nah, selama apa? Selama salah seorang ataupun di antara kedua mereka itu tidak mengkhianati, tidak saling mengkhianati kongsinya. Nah, apabila mengkhianati di antara mereka ataupun salah satu di antara mereka, maka aku keluar, kata Allah, dari pengkongsian itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, kemudian pendapat yang tidak membolehkan yaitu menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah. Nah, alasan mereka kenapa ini tidak diperbolehkan karena syirkah ini termasuk dalam akad yang batal. Nah, kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa syirkah itu harus berkaitan dengan harta ataupun pekerjaan. Selain itu tidak diperbolehkan dan tidak ada dalam akad syirkah ini. Nah, salah satu yang dilarang dalam sistem ekonomi Islam ialah riba. Nah, selain riba, Islam juga mengharamkan suatu bentuk kerjasama bisnis
yang menipu, ya, yaitu berdasarkan ketidakjujuran, ya, dengan tujuan untuk merugikan orang lain. Nah, oleh karena itu Islam menghadirkan syirkah wujud ini sebagai bentuk kerjasama yang adil dan saling menguntungkan. Nah, dan keuntungan dalam musyarakah akan dibagi di antara mitra bisnis berdasarkan bagian yang telah ditentukan sebelumnya. Bagi hasil masing-masing pihak harus ditentukan berdasarkan bagian, ya, atau persentase. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya syirkah wujud ini sangatlah penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat ataupun ekonomi syariah. Kemandekan ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri. Nah, ataupun sebaliknya, dia mempunyai kemampuan mengelola modal, akan tetapi dia tidak memiliki modal tersebut. Nah, semua hal tersebut dapat terpecahkan dalam syirkah wujud ini yang dibenarkan tentunya. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.